Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sedikit pemahaman saya tentang kepemimpinan kontemporer. Lanjut saja ya. Nah, di sini kita dipertemukan dengan konsep dan karakteristik. Nah, pada poin pertama itu ada pergeseran paradigma. Nah, di sini diterangkan bahwa kepemimpinan itu bukan lagi jabatan yang kaku atau top down, melainkan proses pengaruh sosial yang dinamis. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan di era yang sekarang itu melakukan proses pengaruh sosial yang dinamis seperti itu. Jadi, ketika pemimpin itu harus bisa berpengaruh bagi followersnya, bagi bawahannya, bukan ditakuti oleh para pengikutnya, melainkan harus bisa mempengaruhi. Itu adalah suatu pergeseran paradigma. Lalu yang poin kedua itu ada model transformasional. Nah, yang mana ini fokus pada perubahan pola pikir, desentralisasi wewenang, sharing power, dan mengubah hambatan menjadi peluang inovasi. Nah, dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa ini adalah suatu perubahan, bukan cuman perubahan konsep atau model, tetapi perubahan pola pikir. Itu suatu pergeseran yang tadinya pemikiran bahwa pemimpin itu harusnya ditakuti, tapi sekarang itu beda. Pemimpin itu harus apa? Harus menjadi pengaruh sesuatu yang mempengaruhi para bawahan, dan desentralisasi wewenang, yang mana ini adalah sharing, untuk men-sharing apa yang bawahan ini pikirkan bisa dimusyawarahkan dengan kepemimpinan, dengan para pemimpin. Lalu yang pada poin ketiga itu ada model pelayan atau servan, yang mana pemimpin ini bukan hanya dilayani, tetapi pemimpin juga melayani para bawahannya. Oke, next. Nah, di sini ada tokoh dan relevansi. Untuk tokoh mungkin kita akan mengambil dua tokoh. Yang pertama itu ada inovasi prospektif transformasional dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana gerakan reformasi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendobrak sistem konvensional demi kemajuan intelektual umat. Nah, lalu yang tokoh yang kedua itu ada pemimpin yang menjadi sebagai pelayan atau servan, yang mana teman-teman sudah pasti sudah tahu, yaitu adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang bersikeras memikul sendiri karung gandum demi menolong rakyat yang kelaparan. Nah, ini contoh relevansi untuk pemimpin servan. Okay, next. Lalu di sini kita dipertemukan dengan tantangan di lembaga PAI. Yang pertama itu ada resistensi kultural atau penolakan atau keengganan dari pendidik senior untuk keluar dari zona nyaman, metode konvensional atau status quo. Nah, ini merupakan suatu tantangan di era sekarang bahwa guru-guru yang senior atau pendidik-pendidik yang senior itu merasa nyaman di zona mereka, sehingga mereka tidak mau beranjak dari zona nyaman tersebut. Lalu yang kedua itu ada kesenjangan digital. Nah, di sini tuh belum meratanya literasi dan kompetensi teknologi di internal lembaga pendidikan Islam. Ya, sudah wah mereka itu nyaman di zona mereka, ditambah lagi mereka belum punya dasar tentang teknologi, sehingga mereka merupakan suatu hambatan di suatu lembaga pada era sekarang. Lalu yang ketiga itu adanya budaya paternalistik, yang mana paternalistik itu merupakan prinsip usaha, bahwa prinsip usang
bahwa pemimpin adalah figur yang harus dilayani bukan melayani. Nah, seperti itu. Tadi juga sempat diterangkan bahwa pemimpin itu seharusnya melayani, bukan seharusnya bukan semestinya dilayani, tetapi pemimpin juga harus bisa melayani para bawahannya. Okay, next. Nah, untuk solusi kita di sini menawarkan 3 solusi. Yang pertama ada restrukturisasi kultur, yang mana kita mengubah relasi kuasa atau feodal menjadi iklim kerja yang emansipatif, terbuka dan dialogis. Lalu yang kedua, kita memberikan pelatihan secara berkala seperti workshop kompetensi digital yang diintegrasikan dengan penguatan nilai spiritual perfektif. Lalu yang ketiga, kita memberikan apresiasi. Bagi siapa? Kita memberikan apresiasi kepada mereka-mereka yang mau beranjak dari zona nyaman mereka, mereka-mereka yang mau melakukan pelatihan secara berkala. Seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya di sini ada ketiga yang dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan kontemporer di era disrupsi bergeser dari kekuasaan kaku menjadi pengaruh yang lincah melalui dua model, transformational leadership dan yaitu mengubah pola pikir dan memacu inovasi, serta servant leadership yang mana mengutamakan pelayanan tulus dan pertumbuhan anggota. Yang kedua ada model, nah dan ini sangat relevan dengan nilai PAI. Inovasi transformasionalnya sejalan dengan reformasi pendidikan Kiai Ahmad Dahlan, sedangkan karakter pelayanan merupakan wujud nyata prinsip Sayyidul Qaumi Khadimuhum, seperti keterangan Khalifah Umar bin Khattab saat memikul gandum. Namun penerapannya di lembaga Islam masih terhambat oleh resistensi pendidik senior, kesenjangan digital, dan budaya paternalistik. Solusinya adalah mengubah kultur kerja menjadi dialogis, mengadakan pelatihan berbasis proaktif, memberi penghargaan inovasi, dan menuntut keteladanan nyata uswatun hasanah dari pemimpin. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.